Assalamualaikum, selamat ketemu kembali di channel IPCN Dongeng. Saat ini kita akan lihat video tutorial tentang pemakaian alat pelindung diri coverall. Yuk kita simak videonya seperti apa. Itu sesuai referensi dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Kita simak dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Yuk kita lihat bersama. Uhuy. Sebelumnya kita siapkan semua peralatan yang akan kita pakai. Yang jelas kita harus gunakan baju dasar dulu ya sebelum masuk ke ruangan isolasi yang akan kita lakukan perawatan. Pakai baju dasar, sepatu boot, terus setelah itu kita lakukan hand hygiene. Gunakan sepatu boot terlebih dahulu di ruang ganti, dan baju atau celananya kita masukkan ke dalam sepatu boot. Terus setelah itu kita lakukan hand hygiene kembali karena kita sudah menyentuh bagian permukaan dari sepatu boot tersebut. Kegiatan untuk hand hygiene ini sangat penting tahapan ini karena itu memang upaya terbaik dalam kita memutus rantai penularan infeksi. Jadi kita tahapan tersebut harus kita selalu jalankan. Langkah berikutnya adalah menggunakan sarung tangan lapis pertama atau yang lebih pendek untuk sarung tangan bersih ya, bahasa di medis adalah sarung tangan bersih. Gunakan sebagai tahapan penggunaan sarung tangan pertama. Setelah menggunakan sarung tangan pertama, maka kita pakai yaitu coverallnya atau baju hazmatnya. Kita pastikan baju yang akan kita pakai ukurannya sudah sesuai dengan tubuh kita. Nah, pada video nampak bahwa memang sesuai pada gambar yang ada di WHO ya, yang dari PPE, penggunaan alat pelindung diri yang dari WHO maupun Kementerian Kesehatan, itu bahwa baju hazmatnya itu berada bagian kaki berada di luar sepatu. Karena apa? Untuk menghindari apabila ada cairan itu tidak masuk ke dalam sepatu. Ini penting. Jadi teman-teman kalau menggunakan baju hazmat atau coverall ini, jangan bagian bawah itu dimasukkan ke dalam sepatu. Bagaimana dengan yang longgar? Itu mudah, tapi kalau yang sempit kita punya trik, kita potong saja bagian bawahnya sehingga bisa masuk ke dalam sepatu. Tahap berikutnya adalah menggunakan masker. Tergantung masker apa yang kita pakai, yaitu masker bedah ataupun masker N95. Setelah menggunakan masker, maka kita gunakan Google sebelum dipakai agar tidak mengebun. Ada triknya, yaitu dibersihkan dulu menggunakan deterjen cair. Setelah itu dibersihkan dengan tisu kering, jadi tidak mengebun pada saat dipakai. Langkah berikutnya adalah menggunakan face shield. Face shield dipakai, baru kita menutup bagian kepala dari baju coverall kita. Namun seandainya kita menggunakan face shield yang ada helmnya, maka kita lakukan menutup kepala dulu dari baju hazmat kita, baru kemudian dipasang face shieldnya. Langkah berikutnya adalah memasang apron, karena ada beberapa baju coverall yang tidak tahan air. Maka apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang berisiko ada tumpahan cairan atau ada percikan cairan, maka gunakanlah apron sebagai pelindung dari baju kita. Setelah menggunakan apron, maka kita akan menggunakan sarung tangan lapis keduanya. Namun sebelumnya, untuk memastikan agar tidak lepas, artinya sarung tangan terpasang dengan baik dan lengan dari coverall tidak ketarik, maka buat lubang dulu. Ada beberapa produk yang sudah ada lubangnya, namun
Ada yang belum, kalau belum maka kita buat dulu, kita gunting yang daerah jempol, baru setelah itu ibu jari bisa kita masukkan. Setelah dibuat lubang ibu jari masuk, maka kita baru menggunakan sarung tangan lapis 2 yang berlengan panjang sampai dengan siku. Ini dilakukan ya, dan pastikan setelah sarung tangan terpasang kita selalu pastikan itu melekat erat sehingga tidak melorot pada saat akan digunakan atau ketika kita berada di kamar pasien melakukan tindakan, karena kalau melorot itu juga akan riskan buat kita. Nah, tahapan ini setelah selesai semua terpasang, maka disinilah peran dari teman kita untuk mengecek apakah baju kita sudah benar, sudah tepat, sudah sesuai dengan posisinya. Itu harus dilakukan checking oleh teman kita. Jangan sampai nanti ketika sudah di pasien, apalagi di dalam ya, karena sudah terkontaminasi, ada bagian-bagian yang terlewat. Inilah fungsi kenapa kita ketika menggunakan APD ataupun melepas itu harus ada teman. Setelah dicek semua dan beres, maka kita siap untuk melakukan perawatan ke pasien. Itulah teman-teman proses pemakaian APD coverall. Semoga bisa menjadikan acuan dan bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe, share, dan komen di IBCN Dongeng. Selamat ketemu di lain video. Cuy.